Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali hari ini dalam mata kuliah metodologi penelitian. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan, selalu semangat untuk mengerjakan aktivitas, tidak cepat putus asa, tetap menjaga kondisi, tetap menjaga kesehatan, agar aktivitas kita selama satu hari ke depan atau bahkan beberapa hari sampai selamanya kita dalam kondisi yang prima, mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Untuk perkuliahan hari ini dalam topik metodologi penelitian, kita akan mencoba nanti seperti yang saya bilang minggu lalu ya, saya akan memberikan contoh, saya akan memberikan istilahnya gambaran untuk mengatakan sesuatu itu layak atau tidak layak. Sesuatu itu bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Nah, jadi untuk mengatakan layak tidak layak, baik atau tidak baik, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, kita harus menyajikan hipotesis kita atau prediksi kita secara ilmiah. Karena kita berbicara dalam dunia akademis, kita membahas dalam dunia keilmuan, maka sesuatu yang kita sampaikan harus bersifat ilmiah, bisa dinalar secara logis, bisa dibuktikan secara matematis. Nah, kebetulan untuk contoh hari ini saya akan mencoba memberikan gambaran untuk menguji sebuah kelayakan dari model atau prediksi atau program atau apapun lah, yang penting hipotesa kita uji. Hipotesis kita yang kita keluarkan, statement kita yang kita sampaikan akan kita uji secara ilmiah, akan kita tampilkan, akan kita sampaikan secara ilmiah. Nah, hari ini saya akan memberikan contoh untuk hal tersebut. Nah, sebelum masuk ke dalam arsitekturnya atau sebelum masuk ke dalam tahap proses pengujian, perlu kita ketahui dulu bahwa data yang kita gunakan atau istilahnya value inputan yang kita gunakan itu harus valid dan reliable terlebih dahulu. Kita harus memastikan bahwa data kita adalah baik dan benar. Nah, katakanlah ya kan, ini saya menggunakan indikasi untuk menguji sebuah kelayakan itu dengan 15 parameter. Ada 15 parameter ya, itu ya, yang sebelah paling kiri itu ya, ada input itu ya, proses input itu ya, ada X1, X2 atau XT1, XT2, XT3 sampai dengan X15 katakanlah, itu 15 parameter. Nah, dalam contoh ini dari ke-15 parameter itu akan saya split, akan saya pisah, akan saya bagi menjadi 3 komponen indikator. Nah, apakah parameter-parameter ini hanya asal langsung kita tempel, langsung kita pasang, dan langsung kita buat? Tidak, tentunya
eh, ke 15 parameter ini yang kita gunakan harus melalui tahapan uji atau harus melalui tahapan yang disebut analisis kebutuhan sistem. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan itu atau berdasarkan analisis yang kita peroleh itu, maka terpenuhilah parameter-parameter ini sebagai indikator atau sebagai variabel-variabel yang nanti menjadi acuan penilaian. Jadi kita harus mengumpulkan instrumen-instrumennya dulu. Oh, kira-kira saya menggunakan apa saja untuk menilai sebuah kelayakan model. Oh, saya menggunakan parameter A. Nah, parameter A ini saya gunakan berdasarkan apa? Nah, referensinya mana? Karena kita kaji secara ilmiah, maka berdasarkan tadi harus ada dasar teorinya. Ya, ingat, setiap parameter yang kita gunakan, setiap indikator yang kita gunakan harus melalui proses, dan proses itu harus ada dasar teori. Nah, ini kalau kita membicarakan sesuatu itu secara baik dan benar ya, secara keilmuan. Beda misalkan nanti ada istilah atau dalam lingkup sekitar kita mengatakan, wah itu nggak perlu itu, yang penting tanya saja pada dosennya, nanti ngisinya apa, baik, tidak baik, kurang. Atau mungkin tanya saja pada yang jaga toko, tanya saja kepada kawan kita sesama mahasiswa, suruh ngisi baik, benar. Nah, tentunya untuk menentukan ini harus ada namanya populasi yang seperti kemarin di awal-awal pertemuan itu kita singgung ya. Jadi siapakah populasi yang ingin kita gunakan, instrumen apakah yang ingin kita jadikan acuan, parameter apa sajakah yang kemungkinan bisa digunakan. Ini harus kita kaji dan kita prediksi, harus kita tentukan dan kita pastikan terlebih dahulu sebelum masuk ke sistem uji kelayakan yang saya buat contoh hari ini. Jadi kita pastikan datanya, istilahnya how to get the data. Bagaimana cara kita mendapatkan sebuah data. Kalau sudah how to get the data, why? Kenapa data itu kita gunakan? Kenapa parameter itu kita jadikan acuan? Nah, ini harus bisa kita jawab secara ilmiah dan menggunakan dasar teori. Nah, asumsinya di sini nanti ada beberapa responden ya, yang mewakili dari sebuah populasi. Anggap saja responden ini ngambilnya secara acak. Katakanlah saya menggunakan di sini 15 parameter dan menggunakan responden dari sebuah populasi itu sebanyak 20 responden. Nah, 20 orang lah kalau responden kurang paham. Saya menggunakan 20 orang. Nah, 20 orang nanti keseluruhan dari 20 itu ngisi dari setiap parameter. Jadi di mana di layar itu di tampilan ada X1 sampai X15. Untuk setiap X-nya akan diisi oleh seluruh responden yang kita jadikan sampel. Nah, jadi respondennya suruh ngisi semua. Di komponen parameter X1 ada 20 responden tadi yang kita ambil secara acak. Itu suruh ngisi X1 semua. Terus kemudian di X2 20 responden tadi ya suruh ngisi X2 semua. Jadi totalnya bisa saja nanti data kita jumlahnya bisa 15 kali 20 data. Bayangkan itu ada 15 parameter yang harus diisi oleh 20 responden yang kita ambil secara acak dari jumlah populasi. Nah, tentunya ini membutuhkan waktu. Ya, inilah yang disebut penelitian. Tidak bisa dilakukan secara instan, tidak bisa dilakukan secara cepat, ya, tidak bisa dilakukan secara mendadak.
harus melalui proses dan tahapan. Baru setelah kita tahu datanya, rincian datanya, kita buat langkah-langkahnya, metodenya. Nah, secara visualisasi. Jadi kita gambarkan dulu visualisasinya seperti apa. Nah, kemudian baru kita kerjakan menggunakan arsitektur AutoMLP ini. Nah, di sini karena saya orang komputer, maka yang saya contohkan adalah menggunakan algoritma yang ada di mesin learning di dalam sebuah ilmu komputer, yaitu Automatic Multilayer Projectron. Ini salah satu metode. Pak, apakah harus menggunakan Automatic Multilayer Projectron? Enggak. Katakanlah saya menggunakan kernel neural network, boleh. Pak, saya mau menggunakan logika fuzzy, boleh. Pak, saya mau menggunakan Kinin, boleh. Pak, saya mau menggunakan QNet, boleh. Atau yang mungkin dari akuntansi, manajemen ekonomi, Pak, saya mau menggunakan Cronbach Alpha dan Product Moment, silahkan, tidak masalah. Yang jelas secara teoritis nanti tahapannya akan sama, cuman metode atau algoritmanya saja yang mungkin berbeda. Nah, yang saya ambil sampel di sini, yang saya contohkan ke teman-teman, kebetulan karena saya orang komputer, maka saya akan menggunakan ilmu komputer itu sebagai acuan untuk menguji suatu kelayakan model. Loh, kok bisa dikatakan layak? Kok bisa dikatakan tidak layak? Itu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan dari algoritma yang kita gunakan, yaitu berdasarkan algoritma AutoMLP. Kalau saya ini, kalau teman-teman misalkan pakai CNN, kernel neural network, oh berdasarkan CNN, oh berdasarkan Kinin, oh berdasarkan Cronbach Alpha, oh berdasarkan dari Product Moment, dan lain sebagainya lah. Ini banyak ya. Nah, kemudian saya membuat arsitekturnya. Arsitektur ini berupa input tadi ya, inputnya dari 20 responden yang semuanya memberikan input kepada setiap parameter itu. Terus kemudian parameter itu saya anggap sebagai inputan. Jadi X1 sampai dengan X15 saya anggap sebuah inputan. Nah, X-nya di sini saya bagi lagi menjadi 3. X-nya miliknya T ini dalam kajian saya itu adalah time. X-nya miliknya C, dalam hal ini saya katakan adalah X-nya cost, ya, biaya. Kalau tadi time waktu, ini cost biaya. Terus kemudian X-nya S, service, saya sebut dengan istilah X-nya layanan. Jadi model saya, atau nanti teman-teman punya model, punya solusi, punya program ya, itu pasti dilihat, dikaji. Kalau punya saya, kebetulan saya contohkan di sini, dilihat, dikaji berdasarkan dari 3 indikator, yaitu dilihat dari sisi biaya, dilihat dari sisi waktu, dan dilihat dari sisi layanan. Oh, dilihat dari sisi biayanya seperti apa, seberapa besar, dilihat dari sisi waktu seberapa cepat, seberapa besar, kalau dilihat dari sisi layanan seberapa puas atau seberapa diterima atau tidak diterima, atau seberapa besar kepuasan dari sebuah layanannya tadi. Jadi saya lihat dari 3 indikator. Apakah harus 3 indikator, Pak? Tidak. 2 indikator boleh, 1 indikator pun boleh, atau bahkan 10 indikator juga boleh. Cuman tadi saya katakan berkali-kali, dalam menentukan indikator harus ada dasar teori. Kenapa kita menentukan 1? Kenapa kita menentukan 2? Kenapa kita menentukan 3? Atau kenapa kita menentukan 10? Ya. Yang saya buat contoh ini 3. Kenapa saya menentukan 3? Oh, karena saya melihat dari sisi algoritma yang ingin saya ketahui nilai hasil uji kelayakannya ini nanti dilihat dari 3 indikator, yaitu dari sisi biaya,
dari sisi waktu dan dari sisi layanan. Nah, kemudian setiap tahapan, setiap langkah akan saya kasih nilai. Sehingga di sini X-nya itu berupa nilai dari setiap parameter setelah melalui proses normalisasi. Nah, proses normalisasi bagaimana? Nanti saya terangkan setelah slide ini. Ini slide-nya jangan khawatir teman-teman. Kuliah hari ini nggak lama-lama. Ya, biasa kuliah dengan saya itu nggak lama. Ya. Karena kalau lama takut saya nanti saya kena mawar hitam. Teman-teman itu kadang-kadang itu kalau kuliah lama terus nggak masuk di otak, sulit dipahami, langsung kasih mawar hitam pada dosennya. Itu kadang-kadang teman-teman ada yang seperti itu. Ya, saya harap, tapi di kelas ini nggak ada. Kalau di kelas ini semuanya baik hati, fair, ya kan, nggak tega yang memberi sebuah mawar hitam. Walaupun untuk saya mawar hitam pun nggak masalah ya. Tapi kalau untuk yang dosen lain, saya mohon teman-teman, ya kasihanlah dosen yang lain, jangan kasih mawar hitam, kasih aja kuning dengan komentar yang pedas, nggak masalah, ya kan? Tapi jangan sampai dosen-dosen yang lain itu dikasih mawar hitam, kasihan mereka. Kalau saya mau dikasih mawar hitam, nggak apa-apa, ya kan? Saya akan menjadikan sesuatu itu bahan evaluasi. Ya, lanjut ke sini. Jadi proses X itu nilai setiap parameter yang setelah melalui proses normalisasi. Normalisasi itu nilai, nanti nilai yang dinormalkan biar nilainya normal, gitu ya. Terus kemudian untuk step selanjutnya kan melalui garis untuk menuju not atau lingkaran bulat-bulat berikutnya itu melalui garis. Nah, garis tadi tentunya setiap parameter mempunyai bobot tersendiri. Ya. X1 dengan X2 bobotnya bisa berbeda. Beratnya itu loh, beratnya parameter satu dengan parameter lain bisa berbeda. Sehingga setiap parameter kita kasih bobot. Nah, bobot itu diperoleh dari mana? Kalau dalam contoh saya, bobot pertama ya, bobot pada parameter itu diperoleh dari proses normalisasi setiap parameter dengan menggunakan simpangan baku. Dan setiap parameter dari 20 responden tadi lah katakanlah ya, itu nanti kan setiap responden ngisi dengan angka-angka. Nah, dari angka itu saya cari standar deviasi dari setiap parameter. Nah, standar deviasinya nanti berapa? Ketemu. Nah, ketemu standar deviasinya, maka saya jadikan sebuah bobot. Nah, kenapa bobotnya menggunakan standar deviasi, Pak? Nggak menggunakan rata-rata saja. Nah, karena saya ingin menggunakan proses kecil biar nanti nilainya lebih teoritis dan terukur. Ya, jadi lebih praktis dan lebih terukur nilainya, biar antara 0 sampai dengan 1. Kalau nilainya besar, nilainya 10, 100, 1000 itu kan nanti ngitungnya kosong. Nah, kalau nilainya sampai triliunan kan kalkulatornya bisa error. Eman-eman dan kasihan di sini nanti ngitungnya lama. Makanya di sini ada proses normalisasi. Nah, setelah ketemu dan dibobot setiap masing-masing parameter tadi, maka bisa ditemukan sebuah hasil, yaitu berupa V, value N, value keberapa gitu ya. Nah, value N ini menggunakan fungsi dari sebuah perhitungan sumnet input function. Ya, jadi ada perhitungannya semua, sehingga nanti ketika saya mengatakan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya buat itu layak secara teoritis, secara keilmuan, apa yang saya sampaikan yaitu kelayakan tadi dapat diakui secara betul-betul dalam kajian keilmuan. Tidak hanya klaim, tidak hanya istilahnya asumsi, tidak hanya sebatas opini, tapi sesuatu yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, hasil dari perhitungan tadi itu menjadi sebuah hidden layer.
atau perhitungan layer yang tersembunyi. Ini kan tidak nampak. Jadi perhitungan tadi hasilnya itu tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat dan tidak dapat kita ketahui secara visual, sehingga disebut dengan hidden layer. Kemudian setelah hidden layer kan ingin kita maju ke V berikutnya ya, ke perhitungan berikutnya. Nah, karena tadi dalam sistem algoritma automatic multi-layer perceptron ini ada namanya bobot, maka di sini terdapat bobot baru. Nah, bobot baru di sini saya ambil dari rata-rata setiap simpangan baku atau standar deviasi masing-masing parameter yang menjadi bobot awal tadi. Kan bobot awalnya tadi ada banyak, ya kan? Ada masing-masing 5, 5, 5, 5, 5. Nah, dari 5 ini saya rata-rata dari simpangan bakunya tadi ya, bobotnya saya rata-rata, kemudian hasil dari rata-rata ini menjadi bobot baru pada V yang baru, di mana V yang baru ini menjadi sebuah hidden layer. Nah, dari hidden layer ini bobotnya ketemu, dikalikan, ditambah, dijumlahkan, di sigma, kemudian menjadi sebuah hasil yang baru. Nah, hasil perhitungan inilah yang merupakan hasil dari seluruh hidden layer atau perhitungan-perhitungan yang pertama kita kerjakan, kita hitung kembali dengan menggunakan sumnet input function yang baru, sehingga muncullah sebuah hasil baru, di mana hasil baru ini yang akan menjadi tolak ukur, yang akan menjadi pijakan penentuan dari sebuah model itu layak atau tidak layak. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan memberikan fungsi aktivasi. Nah, dari fungsi aktivasi inilah kita menggunakan aktivasi threshold activation function. Dengan threshold activation function ini akan diketahui nanti Y-nya itu sama dengan layak atau tidak layak. Apakah komputer memberikan layak atau tidak layak? Tidak. Komputer itu tidak bisa membaca huruf. Komputer hanya bisa membaca sebuah nilai. Makanya munculnya di Y ini adalah sebuah nilai. Nilainya berapa? Karena sudah saya bilang tadi, agar dalam perhitungan ini lebih mudah dan terukur, kita menggunakan hasil perhitungannya, seluruh perhitungannya antara 0 sampai dengan 1. Maka hasil akhirnya hanya dapat diketahui nilainya, hasilnya berupa angka 1 atau nilainya hasilnya berupa angka 0. Kalau nilainya berupa angka 1 dikatakan layak, kalau hasilnya berupa angka 0 maka dapat dikatakan tidak layak. Jadi ketahui ya dari sini ya, 0 dan 1 melalui fungsi aktivasi. Ini baru satu data. Ini baru satu data, satu record lah katakanlah. Ini baru satu record. Kalau tadi ada 20 responden, berarti perhitungan kita harus kita lakukan secara berulang sebanyak 20 kali. Itu kalau ada 20. Nah, kalau ada 100, kalau ada 1000, ya 100 kali ya 1000 kali. Atau algoritma ini kita simpan dalam sebuah program. Nah, program itu nanti kita ulang sebanyak N kali. N-nya adalah sejumlah responden tadi. Otomatis ngulang sendiri, nguji sendiri. Nanti ilmunya, outputnya akan keluar 1 atau 0. Bisa dipahami ya ini ya. Kalau tidak bisa dipahami atau mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham, bisa langsung bertanya melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga saya bisa menerangkan ulang apa yang menjadi kendala teman-teman kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Harapan saya sih bisa dipahami dan mudeng gitu aja langsung, jadi saya enak. Nah, ini sekarang kita ke langkahnya saja. Ini saya 3 slide, 4 slide totalnya nanti. Jadi
kuliah hari ini hanya 4 slide, enak kan? Kuliah dengan saya itu nggak usah slide-nya panjang-panjang, ngantuk ya kan? Wah, bapaknya itu enak saja, nggak panjang-panjang, ngantuk. Faktanya ya kan, 3 slide saja bisa lebih dari sejam itu kuliahnya kalau dibahas detail dan rinci ini gitu. Nah itu kan urusan lain. Ini kan hanya sekedar contoh. Nah, kita coba langkah-langkah ini nanti kalau kita mau adopsi ke dalam sebuah program, kita mau buat sebuah program agar langkah-langkah ini bisa teradopsi di dalam sebuah program nanti. Nah, yang pertama otomatis kita kan tadi ada responden. Responden kan memberikan nilai. Nah, nilai dari responden itu akan kita inputkan ke dalam uji kelayakan kita, di mana dari responden tadi untuk mendapatkan sebuah nilai biasanya kita terapkan dalam bentuk skala Likert. Nah, tahu ya skala Likert ya, 0 sampai dengan 5 katakanlah. Kalau 0 itu tidak puas, kalau 5 sangat puas sekali gitu. Atau mungkin 0 sampai dengan 7. 0 itu tidak mengerti, 7 itu paham betul ya. Atau mungkin 1 sampai dengan 10. 1 itu mudeng dan 10 itu tidak mengetahui. Nah, katakanlah seperti itu. Itu namanya skala Likert. Skala yang diberikan untuk sebuah anggapan atau sebuah ungkapan, di mana ungkapan ini menjadi sebuah dasar penilaian suatu instrumen atau statement. Nah, ini namanya skala Likert. Lalu dalam bentuk skala Likert tadi kita dokumentasikan, kita berkas angka-angkanya tadi. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, proses normalisasi. Nah, proses normalisasi ini merubah inputan yang tadinya dalam bentuk skala Likert ya, 0 sampai 5 atau 1 sampai dengan 7 atau 1 sampai dengan 10 tadi, agar menjadi nilai yang lebih kecil, yaitu antara 0 dan 1. Nah, hal ini kita lakukan kenapa? Karena agar secara teoritis dapat dengan mudah, dapat dengan cepat, lebih bisa terukur nilainya. Nah, salah satu proses dalam tahap normalisasi itu nanti ada macam-macam cara. Ada yang menggunakan teori min-max namanya, minimal maksimal. Ada yang dengan cara menggunakan standardization, ya, macam-macam lah. Nah, kebetulan di sini saya yang contohkan menggunakan min-max, di mana pada rumus normalisasi dengan menggunakan min-max kita bisa menerapkan rumus X new, jadi isi nanti ya, isi baru, isi setiap data nanti, isi baru dari setiap data itu adalah sama dengan X out ya. X out itu X yang lama, jadi X yang lama tadi ya, yang berupa skala Likert tadi dikurangi nilai minimalnya gitu. Seluruh data dari pemberian responden tadi dalam bentuk skala Likert, nilai terkecilnya berapa? Itu yang disebut min. Jadi nilai baru dalam normalisasi adalah X of atau X lama atau hasil dari skala Likert tadi dikurangi dari nilai terkecil yang ada pada skala Likert. Lalu hasilnya kita bagi dengan X maksimalnya berapa ya, maksimal dari skala Likertnya tadi berapa, yang dikurangi dengan X kecil dari skala Likertnya tadi. Maka dapat diketahui di sini ya, nilai baru atau hasil X baru yang menjadi acuan standar atau yang menjadi acuan dalam normalisasi untuk proses data berikutnya. Kemudian karena kita sudah menemukan dan sudah bisa membuat normalnya data kita ya,
tahapan selanjutnya adalah menentukan ambang batas. Jadi ambang batas nanti dikatakan layak itu mau diberi nilai berapa. Katakanlah ini nanti layaknya saya kasih 0,5 ya, karena skalanya tadi kan sudah kita buat 0 sampai 1. Jadi nggak boleh nih threshold atau ambang batas kita kasih 10, itu nggak boleh. Jadi nilai yang diperkenankan di sini adalah 0 sampai dengan 1. Nah, untuk ambang batas ini biasanya yang memberi nilai ambang batas itu adalah para ahli. Ya, para ahli dikumpulkan. Yuk ahli-ahli kumpulkan yang berkenaan dengan penelitian kita, kumpulkan ahlinya. Kalau teman-teman tadi untuk membuat validasi itu dosen ya, berarti dosennya dikumpulkan nih, jangan dosen ditanya tentang ini, tapi dosennya ditentukan, dikumpulkan, ditanya ya, untuk menentukan sebuah program, sebuah nilai, sebuah solusi, sebuah hipotesis itu layak, itu ada di nilai berapa. Inilah yang disebut threshold ya. Jadi ambang batasnya berapa? Oh, kalau kurang dari 0,5 dia bernilai 0 atau tidak layak. Oh, kalau nanti lebih dari 0,5 berarti dia layak. Katakanlah, oh berarti untuk mengatakan layak atau tidak layak kita berpatokan pada angka 0,5. Dalam hal ini adalah threshold. Kemudian tahapan yang berikutnya, kalau kita sudah tahu dari ambang batas yang diberikan oleh para pakar tadi atau yang menentukan model tadi, kita akan mencari nilai W dari setiap parameternya tadi ya. Sudah disinggung di awal tadi, sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari bobot dari setiap parameter kita menggunakan rumus standar deviasi ya, simpangan bakunya ya, simpangan baku dari setiap data yang setelah dijadikan rata-rata ini yang sudah dinormalisasi, maaf. Jadi simpangan baku yang sudah dinormalisasi ini berapa ketemunya? Pasti 0, karena sudah melalui tahapan normalisasi. Sehingga ditemukan angka 0 sekian dengan menggunakan rumus standar deviasi seperti yang ada di monitor layar dari teman-teman. Terus kemudian kalau kita sudah tahu bobot masing-masing parameter, kita akan menghitung value-nya, yaitu dengan menggunakan summed function. Rumusnya atau cara menghitung summed function-nya adalah value merupakan atau value sama dengan sigma X kali W atau XI kali WI. Jadi VI sama dengan XI kali WI. V1 sama dengan X1 dikali W1. Kalau V2 berarti total dari X2 dikali W2. Seperti itu seterusnya. Kan ketemu ini nanti masing-masing V-nya. Nah, setelah ketemu masing-masing V-nya, maka yang berikutnya kita tahu bahwa value tadi merupakan hidden layer atau tahapan yang tersembunyi dari sebuah penilaian. Maka di sini hidden layernya dapat dikatakan bahwa HI sama dengan VI. Di hidden layer 1 sama dengan nilai yang dapat dari value 1. Kalau kita sudah tahu hidden layernya tadi, karena tadi di contoh saya itu saya bagi menjadi 3 indikator, maka di sini hidden layernya ada 3. Hidden layer untuk biaya atau cost atau HC, hidden layer untuk waktu atau HT, atau itu layer untuk time ya. Terus yang terakhir adalah hidden layer untuk service atau hidden layer untuk layanan. Nah, setelah saya tahu hidden layer ada 3 tadi, hidden layer waktu, hidden layer biaya, dan hidden layer layanan,
maka masing-masing hidden layer ini kan mempunyai bobot yang berbeda. Nah, bobot-bobot dari hidden layer ini saya peroleh dari mana? Bobot-bobot dari hidden layer ini diperoleh dari rata-rata standar atau rata-rata simpangan baku pada bobot yang pertama tadi. Jadi rata-ratanya berapa dari seluruh simpangan baku yang pertama tadi? Ya. Nah, di situ kita temukan sekarang pasti hasilnya 0, karena rata-rata dari 0. Setelah ketemu bobot dari masing-masing hidden layer, ya ketahui ya, hidden layer H1, H2, H3 atau HC, HT, HS ya. Setiap bobotnya juga sudah diketahui, WT, WC dan WS. Maka kita jumlahkan ke dalam sebuah value melalui sumnet function hidden layer projectron dengan menggunakan rumus V sama dengan HI dikali W baru. Nah, W barunya apa? W barunya adalah dari rata-rata dari seluruh standar deviasi masing-masing parameter tadi. Kemudian dari sini setelah kita ketahui nilai V-nya, V itu nilai dari output terakhir yang kita dapat. Ini belum berupa angka 0 dan angka 1, ya kan? Ini masih berupa hasil perhitungan-perhitungan tadi. Maka untuk mengetahui hasil dari 0 atau 1, kita gunakan fungsi aktivasi. Dalam contoh saya ini, saya menggunakan threshold activation function, di mana ketika saya menggunakan threshold activation function, jika value dari perhitungan tadi lebih besar sama dengan threshold T tadi ya, yang pertama kali ditentukan, yang pakar-pakar tadi yang menentukan nilai itu, maka Y-nya sama dengan 1. Jika hasil perhitungan dari seluruh parameter-parameter ini tadi lebih kecil dari threshold atau batas ambang yang ditentukan oleh pakar-pakar tadi, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, apakah arti 0 dan 1 itu? Nilai 1 berarti model framework layak digunakan. Kalau nilainya 0 berarti tidak layak digunakan. Nah, hal ini diulangi terus menerus sampai data itu habis. Nah, nanti ketemu angka terakhirnya itu 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, dari algoritma ini nanti akan bisa memprediksi, jadi kan berapa persen format akurasinya, berapa persen performa presisinya, dan berapa persen performa recall-nya. Dari performa akurasi, performa presisi, performa recall, ini nanti bisa kita ketahui hasil akhir yang disebut dengan AUC. Nah, dari persentase nilai AUC inilah nanti kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yang kita lakukan tadi, atau sesuatu yang kita buat tadi, atau hipotesa yang kita sampaikan tadi dikatakan layak atau tidak layak. Nah, untuk mengukur atau untuk mengetahui akurasinya, kita bisa menggunakan rumus ini, TP plus TN per TPN plus FP plus TN, ya, di mana TP itu true positif, ya, prediksi positif dan datanya positif. True negatif yaitu prediksinya positif tapi datanya negatif. Sedangkan false positif, prediksi negatif tapi datanya positif. Sedangkan false negatif adalah prediksi negatif yang datanya adalah negatif. Nah, ini ya bisa dipahami ya. Dari sini nanti muncul nilai AUC-nya berapa? AUC-nya, nah, dari tabel AUC inilah nanti kita bisa mengatakan bahwa model yang kita gunakan itu layak atau tidak layak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kuliah metodologi penelitian hari ini, di mana saya memberikan contoh untuk uji kelayakan ini dengan menggunakan automatic multilayer
positron ya, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa mencari algoritma, bisa mencari dan mengimplementasikan metode-metode yang lain, tidak harus algoritma automatic multivariate positron, bisa saja secara statistik menggunakan Cronbach alpha dan product moment, atau secara computerized menggunakan value logic, atau secara machine learning menggunakan Ginin, atau mungkin secara deep learning menggunakan current neural network. Dari saya akhiri sekian. Saya lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.